Siap-siap, KPM PKH dan BPNT akan disurvei untuk data DTSEN. Berikut bocoran pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pendamping. Jawab dengan jujur. Nah Bapak Ibu, kalau kita bagi jumlah target 12 juta tadi ke dalam 33.000, rata-rata per pendamping itu mendapatkan target 359 keluarga yang harus didata. Nah, kemudian kalau kita tadi akan laksanakan dalam 1 bulan, ya bulan Maret, berarti rata-rata 1 hari kami harapkan Bapak Ibu pendamping itu bisa mengerjakan sekitar 12. Nah, kira-kira variabel DTSEN itu cukup lengkap seperti ini ya, Bapak Ibu semuanya. Ada domisili atau wilayah ya, dari provinsi sampai dengan alamat, kemudian identitas keluarganya, ini untuk variabel keluarga, kemudian ada peringkat kesejahteraannya, ada kondisi tempat tinggalnya, kemudian kepemilikan aset, dan daya listrik. Jadi Bapak Ibu, teman-teman pendamping ya, untuk variabelnya yang nanti akan dimutakhirkan adalah yang pertama keberadaan. Apakah keluarga tersebut masih ada atau tidak, gitu ya. Nah, ini kami harapkan untuk mengisinya tadi pesan Pak Menteri mengisi dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau memang dia ada, kita sampaikan ada. Kalau memang sudah pindah yang jauh tidak ditemukan, ya bisa ditulis tidak ditemukan. Nah, kemudian tingkat kesejahteraan ini tidak perlu diupdate oleh Bapak Ibu, tidak ditanyakan di kegiatan ground check ini, karena ini peringkat nanti akan diberikan oleh BPS setelah proses ground check kita selesai. Jadi nanti akhir Maret ketika proses ground check-nya selesai, kita akan serahkan kembali data tersebut ke BPS untuk diperingkatkan kesejahteraannya. Sehingga nanti di penyaluran triwulan 2 itu kita sudah mempunyai daftar keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang terupdate. Nah, kemudian variabel ketiga ini cukup banyak yang diisi ya, tentang tempat tinggal. Jadi ada mengisi kepemilikan rumah, lantai, kemudian dinding ya, atap, sumber air minum dan lain sebagainya. Ini hampir semuanya diisi. Kemudian kepemilikan aset, ini juga semuanya diisi ya Bapak Ibu. Kemudian terkait daya listrik itu nanti mengisi ID pelanggan atau nomor meterannya. Lanjut Mas. Kemudian terkait dengan data berikutnya, di dalam keluarga itu kan ada individu-individu ya, ada anggota keluarganya. Nah, di situ nanti yang Bapak Ibu update ya, teman-teman update. Pertama terkait dengan pekerjaan ya, pekerjaan ini tidak semuanya ditanyakan, hanya beberapa pertanyaan. Kemudian kesehatan ini juga tidak semuanya. Kalau kesehatan ini kita mengambil konsep disabilitas ya, yang akan kita tanyakan. Kemudian pendidikan ini ditanyakan semua. Jadi kurang lebihnya pertanyaannya seperti itu, nanti yang akan ditanyakan teman-teman pendamping ke keluarga atau ke rumah masyarakat. Jadi cukup banyak, ya sekitar 30-40 pertanyaan lah nanti, ditambah dengan foto rumahnya ya Bapak Ibu ya. Lanjut Mas. Nah, berikutnya ini ada sedikit gambaran ya, memang terkait dengan mekanisme usul sanggah yang selama ini kita laksanakan di DTKS ya. Memang secara aplikasi kita akan menggunakan aplikasi yang sama ya, yang aplikasi cek bansos. Nah, ini bedanya Bapak Ibu ya, kalau sebelumnya masyarakat ini bisa mengusulkan untuk dia mendapatkan bantuan apa gitu ya. Kemudian data tersebut akan dicek oleh dinas sosial,
kemudian disahkan oleh kepala daerah, baru nanti ditetapkan di dalam DTKS terkait dengan permohonan bantuan tersebut apakah diterima. Jadi misalnya seseorang membutuhkan PKH atau sembako, itu nanti bisa langsung ditetapkan sebagai penerima bantuan setelah disahkan oleh kepala daerah. Nah kemudian nanti ke depan dengan adanya DTSEN ini yang di dalamnya sudah ada peringkat kesejahteraan Bapak Ibu, ini prosesnya ada sedikit berubah ya. Yang pertama tetap usulan itu disampaikan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan, tapi sifatnya adalah melengkapi data yang tadi ya. Data untuk pemeringkatan itu harus dilengkapi oleh pendamping gitu ya. Pendamping nanti turun ketika ada usulan dari masyarakat untuk memverifikasi, kemudian masuk ke mekanisme musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, kemudian diverifikasi oleh dinas sosial, disahkan oleh kepala daerah, dan kemudian datanya masuk ke kami, akan kami kirim ke BPS untuk diperingkatkan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dapat peringkatnya, baru nanti diputuskan apakah yang bersangkutan itu berhak menerima bantuan seperti apa. Begitu ya. Sementara mekanismenya seperti ini, Bapak Ibu, memang DTSEN ini masih baru ya, jadi terkait dengan peraturan-peraturan untuk pelaksanaannya, baik itu Permensos, kemudian Kepmensos dan lain sebagainya, itu sedang dalam proses juga gitu ya. Kita targetnya triwulan 2 sudah memakai DTSEN, sementara untuk masa transisi ini masih seperti semula ya Bapak Ibu. Lanjut Mas. Sudah ya? Sudah ya? Jadi kira-kira demikian terkait dengan organisasi lapangan